Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah akan taat dan patuh pada ajarannya sampai yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya Rizka Amelia dari SD 19A3 akan sedikit memaparkan materi tentang peran, fungsi, dan hikmah Al-Quran, yakni akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Study Al-Quran beserta prakteknya. Langsung saja, fungsi dan peran Al-Quran dalam kehidupan manusia sangat penting, yakni sebagai pedoman dalam kehidupannya. Al-Quran sendiri merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi terakhir atau penutup, yakni Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. 4 fungsi Al-Quran untuk manusia dan umat Islam. Al-Quran tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dan Tuhannya, juga mengatur hubungan manusia dengan manusia juga dengan alam. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi, diantaranya pertama, sebagai al-huda atau petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. Tidak hanya itu, namun Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia yang ada di dunia ini. Yang kedua, sebagai Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran juga berperan sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Artinya, Al-Quran bisa dijadikan pembeda antara yang benar dan mana yang salah. Dalam Al-Quran dijelaskan mana yang buruk yang tidak boleh dilakukan dan mana hal yang baik dan boleh dilakukan. Yang ketiga, sebagai asyifa atau obat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan penyakit hati. Dalam hal ini, isi dari Al-Quran seperti halnya petunjuk di dalamnya sebaiknya diamalkan agar bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang menjalankannya. Yang keempat, sebagai al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai nasihat, yang di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya memiliki kaitan dengan peristiwa yang bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk manusia yang hidup setelahnya. Fungsi dan peran Al-Quran sangat beragam dan bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam untuk orang-orang yang hidup di dunia ini dalam menjalankan kehidupannya. Peran Al-Quran bagi petunjuk hidup umat manusia. Al-Quran merupakan dasar hukum umat Islam, sekaligus sumber syariat yang memiliki manfaat di dalamnya. Nabi Muhammad sebagai Rasul yang dipercaya untuk menerima Al-Quran memiliki tugas dalam menyampaikan, menafsirkan, dan juga mengamalkan Al-Quran. Peran Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia cukup beragam karena tidak hanya berperan sebagai pedoman untuk hidup, namun juga berisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. 1. Peran Al-Quran untuk kehidupan manusia. Hingga sekarang Al-Quran masih terjaga keasliannya dan dibukukan ke dalam bahasa Arab. Meski demikian, Al-Quran juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Al-Quran memiliki peran yang cukup
beragam bagi kehidupan manusia seperti yang berikut ini, menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya. Yang kedua, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, memantapkan iman Islam. Yang keempat, tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Yang kelima, dengan peran di atas, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman agar umat bisa kembali ke jalan yang benar dan jauh dari kegelapan. Yang kedua, peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Berperan juga sebagai sumber ilmu seperti yang berikut ini, seperti ilmu hukum, ilmu sejarah Islam, ilmu tentang pendidikan agama Islam, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang hukum. Al-Quran dibagi menjadi 30 bagian atau yang disebut dengan juz. Pedoman bagi umat manusia ini terdiri dari 114 surah dengan surat pendek serta surat panjang di dalamnya. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab suci saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, tetapi juga petunjuk hidup manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang sangat luar biasa, bisa untuk dijadikan solusi dalam permasalahan yang terdapat dalam kehidupan kita. Masalah pernikahan, masalah pendidikan, hingga kisah-kisah orang terdahulu dan yang akan datang terkandung dalam Al-Quran. Hebatnya, Al-Quran juga mampu memberikan kebaikan bagi mereka yang rutin membacanya. Berikut hikmah-hikmah yang dapat kita ambil jika membaca Al-Quran dengan rutin. Yang pertama, memberikan ketenangan hati. Membaca kitab Al-Quran pada hakikatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berdasarkan ayat Al-Quran yang menguatkan. Jika dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan tentram. Dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, yaitu terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, setiap hurufnya mengandung kebaikan yang banyak. Bukan hanya satu kata, tetapi setiap huruf dalam Al-Quran itu mengandung kebaikan yang berlipat-lipat. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang membaca satu huruf dari kitabul, maka baginya itu satu kebaikan, dan satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf, dan lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, memberikan syafaat dari hari kiamat. Bagi sebagian orang, kiamat akan menjadikan hari yang sangat buruk, yang dimana segala amal kebaikan kita akan ditimbang, dan barang siapa yang amal kejahatannya lebih banyak dari amal kebaikannya akan masuk ke dalam neraka. Namun, bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, bacaannya tersebut akan datang menjadi penolong dan berbentuk dalam syafaat. Syafaat adalah usaha perantara dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengalahkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Yang keempat, menjadi kemuliaan bagi orang tua kelak di surga. Anak soleh dan solehah tentunya merupakan impian bagi setiap orang tua. Mereka berharap dengan kesolehan anaknya itu mampu memberikan kebaikan bagi orang tuanya dari akhirat nanti. Seseorang yang membaca dan belajar menghafal Al-Quran memiliki posisi spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lebih hebatnya lagi, orang tua mereka pun akan diberikan juga kemuliaan di surga nanti. Jadi, bacaan-bacaan Al-Quran yang tadi kita baca bisa juga menolong kedua orang tua kita. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.